Makanya sekarang peradaban Islam hancur, tertinggal. Kita tidak bisa jadi apa-apa sekarang. Kita hanya jadi bangsa penonton saja. Ketika kita misalkan punya handphone, handphonenya bukan buatan Muslim. Ketika kita punya mobil, mobilnya bukan buatan Muslim. Punya pulpen, pulpennya bukan buatan Muslim. Punya peci, coba lihat. Peci saya tulisannya misalkan ya yang dulu Al-Misbah, made in China. Bahkan peci pun ternyata adalah buatan dari sana. Kalaupun ternyata ada yang pecinya, ada yang kerudungnya, bajunya buatan Muslim, mesin-mesin pembuatnya bukan buatan Muslim. Buatan Belgia, buatan Jerman. Iya kan? Nah, kenapa Islam sampai setertinggal ini? Kenapa bahkan pakaian yang kita gunakan pun harus bergantung pada bangsa-bangsa non-Muslim? Karena kita telah kehilangan semangat belajar. Kita telah mengabaikan masa lalu kita. Waktu Baitul Hikmah didirikan, dirubah dari Raudul Hikmah ke Baitul Hikmah, itu di situ ada 500.000 buku. Bukan bukunya ada 500, bukunya jauh lebih banyak. Tapi judulnya yang beda-beda itu 500.000 judul buku yang berbeda. Dari berbagai bangsa. Ketika umat muslim di akhir menjelang Perang Dunia I, di seluruh wilayah kekhalifahan, bukunya cuma 30.000. Di seluruh wilayah Islam. Ingat, coba bayangin. Di zaman Baghdad, satu universitas 500.000 judul. Satu universitas. Di akhirnya, seluruh kekhalifahan cuma punya 30.000. Makanya kalau misalkan sekarang kita mau baca buku yang tadi itu, Ibnu Jarir At-Tabari, itu cetakan pertamanya bukan dari kita, tapi dari Muslim. Kita habis. Kita kehilangan masa lalu kita kehilangan buku-buku kita. Buku yang dari Mu'tazilah sampai sama sekali gak ada yang ada sampai sekarang, udah punah semuanya. Buku-buku yang dari Ikhwanus Safa habis sama sekali. Tahu nggak, Al-Ghazali itu waktu dia bikin Tahafut Al-Falasifah, itu kan konteksnya dia berdebat kan? Berdebat dengan orang-orang Batiniyah, dengan orang-orang Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa itu salah satunya itu didirikan oleh muridnya Al-Farabi. Nah, kita tahu, kita baca bukunya Tahafut Al-Falasifah, tetapi kita gak tahu buku yang menjadi latar itu. Karena semuanya sudah punah. Jadi kita tuh pada akhirnya terlena pada kegemilangan, kegemerlapan, terlena pada hal-hal yang membuat kita nyaman, akhirnya kita tidak belajar lagi. Peradaban Islam sejak saat itu runtuh. Peradaban Islam sejak saat itu hancur. Ketika apa? Ketika semakin sedikit ada orang-orang yang menjadi pembelajar. Semakin banyak orang yang leha-leha, semakin banyak orang yang berfoya-foya. Maka di sini ketika saya diundang sebagai pembicara di tengah-tengah orang yang katanya belajar sejarah, mahasantri dari orang-orang Islam, saya minta semuanya di sini, mari kita sama-sama kuatkan kembali tekad kita sebagai pembelajar. Sebagai orang yang benar-benar akan menerbitkan masa depan yang cerah, karena kita saat ini sedang belajar sejarah.